Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita sampai pada kejadian ke-8 yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti dan kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung
semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, dalam Kejadian 8 ini kita bisa melihat tentang kesetiaan Tuhan dan bagaimana Nuh meresponinya. Dalam penghukumannya yang Tuhan jatuhkan dengan bencana air bah, Tuhan mengingat Nuh. Nuh adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakannya. Iman yang sejati tidak gelisah dan tergesa-gesa. Nuh menunggu sampai Tuhan memberitahukan kepadanya apa yang harus ia lakukan. Bahkan ketika air bah mulai surut. Setelah air benar-benar surut, tanah menjadi kering. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya pada bumi yang telah disapu bersih oleh air bah adalah menyembah Tuhan. Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan yang telah setia memelihara hidupnya dan keluarganya. Dan Tuhan berkenan kepada persembahan Nuh dan memberi mereka sebuah perjanjian yang memberi jaminan kelangsungan hidup kepada segala ciptaan terlepas dari kejahatan hati manusia. Perjanjian ini memungkinkan kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Tuhan telah setia pada perjanjiannya, tetapi manusia seringkali tidak setia menjalankan tugasnya untuk mengelola bumi. Maka manusia sesungguhnya membutuhkan anugerah Tuhan untuk dapat hidup di dalam dunia milik Allah, hidup berkenan di hadapannya. Dan untuk ini Allah memberikan Yesus anak yang tunggal demi keadilan dan kasih-Nya kepada kita. Yesus menebus dosa kita, Yesus menyelamatkan kita, Yesus membenarkan kita. Jika Allah begitu setia kepada kita, maka pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi umat yang setia kepadanya? Mari saudara, kita belajar untuk terus hidup setia menjadi umat Allah yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.